Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kalian kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang struktur, ciri kebahasaan, dan langkah-langkah menyusun teks diskusi. Sebelumnya kita sudah melakukan diskusi ya tentang media sosial hanya bisa digunakan oleh anak di atas 13 tahun. Ya, alhamdulillah kemarin 9D dan juga 9E sudah melakukan diskusi dan setiap kelompok, setiap kelas itu Miss bagi menjadi dua, yaitu ada yang pro dan juga ada yang kontra. Kemudian kalian juga memberikan tanggapan untuk masing-masing kelompok. Itu sudah bagus banget ya. Itu adalah permulaan untuk kalian melakukan diskusi dan juga memberikan tanggapan ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur, ciri kebahasaan, dan juga langkah-langkah untuk menyusun teks diskusi. Ya, untuk sekarang kalian yang akan membuat teks diskusinya, kalian yang akan mencari masalahnya. Kalau kemarin kita membahas masalah yang sudah ada atau teks diskusi yang sudah ada, tapi kalau sekarang kalian akan mengetahui bagaimana cara menyusun teks diskusi. Oke, langsung aja ya. Untuk struktur teks diskusi yang pertama itu adalah pendahuluan atau topik masalah yang dibahas. Pendahuluan itu berisi tentang topik masalahnya, topik atau tentang masalahnya tentang apa yang akan kalian diskusikan. Kalau kemarin yang media sosial hanya boleh digunakan anak di atas 13 tahun, itu artinya topiknya adalah tentang media sosial, tentang anak-anak ya, cara penggunaan media sosial untuk anak-anak ya. Selanjutnya yang kedua itu ada sudut pandang. Nah, gagasan utama ini disertai alasan dan bukti pendukung berdasarkan satu sudut pandang, baik pro ataupun kontra. Kemarin pro itu apa? Ya, pro itu setuju, kalau kontra itu tidak setuju. Nah, untuk diskusi itu harus menyertakan pendapat yang setuju dan juga pendapat yang tidak setuju. Nah, itu untuk apa? Kenapa harus dua-duanya? Kenapa nggak satu aja? Nah, nanti penjelasannya ada di selanjutnya ya. Ini kita masih membahas tentang struktur dulu. Nanti kita bahas tentang ciri kebahasaan dan juga cara menyusun teks diskusi. Oke, yang ketiga itu adalah simpulan. Pembahasan masalah itu berdasarkan sudut pandang yang berbeda untuk menyelesaikan masalah. Nah, di simpulan ini kita menyelesaikan masalahnya itu berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Ya, nanti kita bahas selanjutnya di slide selanjutnya. Jadi strukturnya itu ada 3, pendahuluan, satu sudut pandang, dan juga simpulan. Kemudian untuk ciri kebahasaannya, teks diskusi itu ada 4. Yang pertama, keterhubungan kata dan kalimat. Nah, dalam teks diskusi itu harus menggunakan kalimat yang efektif. Kemarin sudah ya kita belajar tentang kalimat efektif itu apa. Ya, kalau misalnya ada yang lupa, coba diingat-ingat lagi, dibuka lagi catatannya. Nah, dan juga menggunakan kalimat yang tidak bertele-tele, mudah dipahami, kata sesuai dengan gagasan, dan memperhatikan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Biasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, supaya juga terbiasa ketika kalian membuat teks-teks dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah keterhubungan makna. Kenapa kita harus melakukan keterhubungan makna? Kenapa harus ada keterhubungan makna? Ya, karena agar pembaca memahami pesan yang disampaikan. Kalau misalnya maknanya maknanya kurang jelas, jadi nanti pembacanya kurang memahami pesan yang disampaikan dalam teks itu apa. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah penggunaan kata bersifat persuasif. Sifat persuasif itu adalah mempengaruhi pembaca. Nah, jadi dalam teks diskusi ini pembaca itu harus seolah-olah itu mendukung. Misalnya dia itu ketika membaca teksnya, oh saya lebih mendukung ke pro atau saya lebih mendukung ke kontra ya.
Jadi ketika ada teks diskusi, membuat teks diskusi itu harus ada pro dan kontra dan beserta bukti-buktinya. Misalnya kenapa pro masalah ini kalian menyetujuinya. Jadi ada bukti-bukti dan juga ada fakta-fakta yang kalian berikan yang mendukung. Nah, misalnya jadi sehingga pembaca itu akan mendukung nih, dapat memilih, dia itu akan memilih setuju atau tidak setuju berdasarkan bukti dan contoh yang diberikan ya dalam teks tersebut. Nah, itu artinya bersifat persuasif. Kemudian yang keempat itu adalah kesatuan bahasa. Bahasa yang digunakan tentu saja kita kembali yang tadi, yaitu bahasanya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan bahasa yang santun, tidak menjatuhkan atau menghakimi pihak tertentu. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang santun seperti kalian bisa lihat contohnya di halaman 188. Contohnya itu kata-katanya, selama tidak dijadikan menjadi menu harian, mie instan bercampur nasi dapat dijadikan sebagai menu selingan yang dapat dikonsumsi pada saat tertentu sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Jadi bahasanya itu bahasa yang santun. Jadi tidak menjatuhkan pihak tertentu ya. Jadi jangan menjatuhkan mie instan itu tidak baik untuk kesehatan. Udah mah nggak enak, terus juga bumbunya kurang, apa bla bla bla, itu nggak boleh kayak gitu. Itu kalian artinya menjatuhkan pihak tertentu. Pihaknya siapa kira-kira kalau yang tadi? Kalau kata-kata seperti yang saya berikan itu adalah seperti menjatuhkan pihak pembuat mie instan tersebut ya. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa yang menjatuhkan atau menghakimi pihak tertentu. Nah, itu untuk ciri kebahasaannya ya. Kemudian ada langkah-langkah menyusun teks diskusi. Yang pertama, memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Nah, usahakan gunakan topik yang kalian pahami atau kalian kuasai. Jangan menggunakan topik yang kalian asing, baru dengar. Topiknya ini apa sih, aku baru dengar banget ini masalah ini. Jadi jangan ya, usahakan gunakan topik atau masalah yang kalian ambil itu yang kalian pahami, yang kalian kuasai, supaya nanti kalau misalnya dikembangkan teksnya itu kalian bisa mengembangkan sendiri karena kalian paham dan kalian kuasai. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan teks diskusi. Nah, tujuannya apa sih dari teks diskusi? Yaitu menyelesaikan masalah yang terjadi dengan mempertimbangkan pendapat pro, pendapat setuju maupun kontra atau tidak setuju agar diperoleh jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data yang mendukung argumen atau pendapatnya. Datanya apa? Datanya itu dapat berupa fakta, bukti, contoh ya, atau pendapat para ahli. Misalnya kalian membahas tentang mie instan yang kemarin, yang kesehatan, berarti kalian harus mencantumkan pendapat-pendapat dokter, pendapat para ahli ya, jangan pendapat-pendapat orang awam, tidak boleh. Kemudian ada menyusun kerangka tulisan sebagai acuan agar tidak menyimpang dari topik yang dibahas. Kalian pernah membuat kerangka tulisan seperti mind map ya, itu yang berakar-akar itu. Nah, itu namanya kerangka tulisan. Kenapa dibuat kerangka tulisan? Yaitu supaya tidak menyimpang dari topik yang dibahas. Kalian bahas mie instan, jadi tetap fokus kepada bahasan kalian. Nah, jangan malah jadi bahasnya ke minuman atau ke teknologi atau apa itu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Kembangkan kerangka tulisan itu pembahasan dengan menggunakan kerangka karangan itu supaya menjadi teks yang diskusi yang utuh. Jadi dari kerangka tulisan yang kalian buat, kalian kembangkan menjadi teks diskusi yang utuh ya. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan untuk membuat teks diskusi. Apabila kalian kurang paham, boleh ditanyakan ya, boleh ditanyakan ke Miss, boleh ke chat pribadi atau
boleh ditampung pertanyaan, nanti dikumpulkan, nanti kita bahas pertanyaannya di pertemuan selanjutnya. Kemudian apabila kalian juga belum paham, boleh diulangi lagi video ini sampai kalian memahami dan mengerti. Jangan lupa untuk ditulis ulang ya di buku tulis kalian. Untuk struktur yang ini yang ada 3 struktur, kemudian ciri kebahasaan, dan langkah-langkah menyusun teks diskusi, supaya kalian paham, lebih paham. Kemudian untuk tugasnya, yang pertama, untuk pertemuan selanjutnya, karena ini hari pertemuan selanjutnya ya, carilah masalah untuk membuat teks diskusi. Usahakan masalahnya itu ada fakta, bukti, dan bukti, baik itu pro maupun kontra. Dan juga jangan lupa cantumkan pendapat para ahli. Ya, cari untuk pertemuan selanjutnya kalian masalahnya aja dulu apa ya, nanti pertemuan selanjutnya kita bahas masalah-masalah kalian. Usahakan masalah yang kalian ambil itu berbeda ya. Kemudian yang untuk pekan depannya baru kalian buat teks diskusi dari masalah yang kalian cari. Nanti kalian kasih tahu dulu masalahnya ke Miss, misalnya Miss setuju, ya berarti nanti pekan depannya kalian buat teks diskusi dari masalah itu. Ya, contohnya kalian bisa lihat di buku di halaman 179 sampai 180 dan juga 181 yang kemarin. Ya, itu contoh teks diskusinya. Jangan lupa ya untuk tugasnya pertemuan selanjutnya cari masalahnya aja dulu, setorkan ke Miss, kalau sudah disetujui baru di pekan depan kalian buat teks diskusinya. Oke. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang teks diskusi untuk di bab 6 ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.